Joko Kendil itu baik hatinya, sopan perilakunya, beruntung orangnya. Kisah Joko Kendil diambil dari buku Joko Kendil karangan Darto Singo terbitan Balai Pustaka Jakarta tahun 1992. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa. Ada seorang pemuda tampan bernama Raden Putra. Konon sebenarnya dia adalah anak dari seorang dewa. Karena sudah mulai beranjak dewasa, Raden Putra ingin sekali menikah dan mempunyai istri yang cantik, setia, dan baik budinya. Tapi, apakah masih ada perempuan seperti itu di dunia ini? Keinginan Raden Putra didengar oleh salah satu utusan Dewata yang berjanji akan mengabulkan keinginannya setelah dia lulus ujian. Ujiannya sangat berat. Kamu harus berubah menjadi periuk dan berubah nama menjadi Joko Kendil. Temuilah seorang janda tua dan berbaktilah kepadanya. Setelah setahun kemudian, mintalah ibu angkatmu untuk melamarkanmu kepada putri cantik itu. Joko Kendil menerima ujian dari utusan Dewata dan menemui wanita tua yang dimaksud. Aduh, sudah tua begini, takdir Dewata masih begini-begini saja. Hidup sendiri, mencari kayu bakar sendiri, menjual dagangan ke pasar sendiri. Pioh. Joko Kendil yakin bahwa wanita tua itulah yang dimaksud. Mak, apakah engkau bersedia untuk menjadikanku sebagai anak angkatmu? Tobat, siapa kamu periuk? Kenapa mau jadi anak angkatku? Aku ini janda, tidak punya apa-apa. Namaku Joko Kendil, Mak. Aku ingin menjadi anak angkatmu dan berbakti kepadamu. Tobat, Joko Kendil tak namamu. Beneran mau membantu? Kamu bukan kendil jahat, toh? Bukan, Mak. Aku tidak jahat. Baiklah kalau begitu, Joko Kendil. Kalau kamu memang mau menjadi anak angkatku, kamu harus ingat bahwa menjadi anak itu harus berbakti kepada orang tua, manut kepada orang tua. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia, Mak. Tidak terasa sudah setahun berlalu. Emak sangat menyayangi Joko Kendil dan menganggap bahwa Joko Kendil itu seperti manusia biasa yang pasti butuh istri. Tapi bagaimana aku mencarikan istri untuk Joko Kendil? Apakah ada yang mau dengan periuk sebesar itu? Emak bingung. Dan pada saat itu, emak ke pasar dan menemui Putri Melati. Salah satu dari 3 anak ratu yang cantik, baik, sopan, dan mau bersedekah kepada rakyatnya yang miskin. Dan malam harinya, emak menceritakan kebaikan Putri Melati kepada Joko Kendil. Apakah anak dari seorang ratu hanya Putri Melati saja, Mak? Tidak, Nak. Anak dari seorang ratu ada 3. Putri Kenanga si sulung, Putri Mawar yang tengah, dan Putri Melati si bungsu. Ketiganya cantik
Tapi yang baik budinya, yang sopan, dan mau bersedekah kepada rakyatnya yang miskin hanyalah Putri Melati. Putri Mawar dan Putri Kenanga suka mengejek rakyatnya yang miskin dan buruk rupa. Kalau begitu, lamarkanlah Putri Melati untukku, Mak. Aku mohon. Emak bingung. Lamar tidak, lamar tidak. Tapi akhirnya emak mendatangi ratu dan juga Joko Kendil. Dan emak menceritakan apa yang dimaksud. Sang ratu yang bijaksana itu tidak langsung menjawab, namun memanggil ketiga putrinya untuk menjawabnya secara langsung. Putri Mawar dan Putri Kenanga tertawa terpingkal-pingkal. Heh, kamu, Joko Kendil. Adikku Melati, kamu mau menikah sama periuk seperti dia? Siapa kamu? Joko Kendil. Kenapa nggak nikah sama periuk aja? Kan biar selevel sama kamu. Sama Melati. Nggak akan. Hati Joko Kendil seperti diiris-iris. Tapi dia tetap bersabar. Karena ini adalah ujian. Dan dia harus lulus ujian. Tiba-tiba Putri Melati menjawab dengan halus. Kakang Joko Kendil, aku bersedia menerima lamaranmu, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, aku ingin saat pesta pernikahan kita diiringi oleh suara gamelan yang berasal dari langit dan tidak boleh ditabuh oleh orang. Dan terdengar sampai seluruh kerajaan ibuku. Permintaan yang kedua, aku ingin saat pesta pernikahan kita ada 40 pemuda tampan dan 40 putri cantik menggiring kita untuk pesta pernikahan kita. Apakah Kakang Joko Kendil bersedia? Hamba bersedia, Tuan Putri. Kalau begitu, hamba dan emak pamit untuk mempersiapkan pesta pernikahan kita. Dan benar saja, sehari sebelum pesta pernikahan ada suara gamelan yang berasal dari langit dan suaranya indah sekali. Lalu saat pesta pernikahan tiba, ada 40 pemuda tampan dan 40 putri cantik mengiring Joko Kendil dan Putri Melati. Inilah pesta pernikahan yang sangat meriah. Tapi, apakah setelah menikah, Joko Kendil dan Putri Melati akan hidup bahagia? Belum. Setelah menikah dengan Putri Melati, Joko Kendil masih terus dihina. Tapi Putri Melati tetap bersabar, tetap setia meskipun digoda. Pangeran yang tampan, gagah perkasa, dikagumi saudara, ya tetap tak tergoda. Itulah Putri Melati saat Joko Kendil berubah menjadi Raden Putra untuk menguji kesetiaan Putri Melati dan untuk memberi pelajaran kepada kedua kakak iparnya. Kedua kakak iparnya tergila-gila kepadanya. Namun berbeda kepada Putri Melati yang justru mengusir Raden Putra karena dia sudah memiliki suami. Putri Melati lalu lari untuk bercerita semuanya kepada Joko Kendil.
Dan Joko Kendil pun bersemedi untuk berubah menjadi Raden Putra. Tiba-tiba, saking kagetnya, Putri Melati menghampiri kendil itu lalu memecahkannya hingga berkeping-keping. Dan Joko Kendil tidak akan bisa lagi menjadi periuk. Kaukah Joko Kendil, Kakanda? Iya, Adinda, namaku sebenarnya adalah Raden Putra. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sayangilah orang tuamu seperti Joko Kendil menyayangi ibu angkatnya. Jadilah orang yang baik hati, tidak sombong dan suka bersedekah seperti Putri Melati yang baik hati. Untuk mengakhiri cerita ini, yuk bersama-sama menyanyi lagi. Bila ingin hidupnya damai di dunia ini, bersikap baiklah seperti Putri Melati. Bila ingin tercapai cita juga tujuan, berusahalah dulu seperti Joko Kendil. Jangan sedih, susah-susah dulu. Setelah susah pasti akan senang-senang. Saya Sahia Skiasan dari SD Terobani Kendal. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.